Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, pada hari ini para jamaah haji sedang melakukan ibadah yang agung, rangkaian manasik haji, dimulai dari persiapan di hari tarwiyah, kemudian esoknya dilanjutkan dengan wukuf di Arafah, demikian pula dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang lain. Tentunya itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kaum muslimin yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita pun segera untuk diberikan kesempatan bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Akan tetapi qaddarullah wa ma syafa'al, sampai hari ini kita belum bisa menunaikan ibadah tersebut. Bukan berarti kemudian kita putus asa begitu saja. Ada nasihat yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman yang ke-310, di mana beliau memberikan 4 nasihat bagi orang-orang yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan man lam yastati' al-wuqufa bi Arafata falyaqif 'inda hududillahi alladhi arafahu. Barang siapa yang belum mampu untuk wukuf di Arafah, hendaklah ia wukuf, yakni berhenti pada batasan-batasan Allah, batasan syariat Allah yang dia ketahui, jangan sampai melanggarnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan wa man lam yastati' al-mabita bi Musdalifah falyabit ala ta'atillahi liyuqarribahu wa yuzlifahu. Dan barang siapa yang belum mampu untuk mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, ini juga termasuk dari rangkaian salah satu ibadah haji, falyabit ala ta'atillah, hendaklah dia bermalam dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyuqarribahu wa yuzlifahu, untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merapat kepadanya. Ya, ini maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah yang dengannya bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau rahimahullahu taala menyatakan wa man lam yaqdir ala dzabhi hadyihi bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menyembelih binatang hadiyunya, binatang sembelihannya di Mina, hendaklah ia menyembelih hawa nafsunya untuk meraih harapan yang diidamkannya. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan wa man lam yastati' al-wusula lil bait li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan barang siapa yang belum mampu untuk mencapai Baitullah karena jaraknya jauh, falyaqsud rabbal bait, maka hendaklah dia memaksudkan niatannya, amalannya seluruhnya hanyalah untuk Rabbul Bait, hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadinya. Ini ucapan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, nasihat yang sangat penting bagi kita yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji. Yang pertama hendaklah kita wukuf, maksudnya adalah berdiam diri, jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita melalui malamnya, ketika jamaah haji melalui malamnya dengan mabit di Musdalifah, kita lalui malam-malam kita dengan penuh ketaatan kepada Allah untuk bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beliau mewasiatkan kepada kita, bagi yang belum mampu untuk menyembelih binatang hadiyunya, binatang sembelihannya di Mina, maka hendaklah kita menyembelih hawa nafsu kita, agar supaya kita bisa mencapai apa yang kita idamkan, apa yang menjadi cita-cita kita, angan-angan kita. Dan yang keempat, beliau menasihatkan kepada kita seluruhnya yang belum mampu untuk bisa sampai ke Baitullah, maka hendaklah kita memaksudkan seluruh ibadah kita hanyalah untuk Rabbul Bait, yakni Allah Subhanahu wa taala,
karena sungguh Allah itu sangat dekat pengawasannya dengan kita. Karunia Allah sangat dekat kita, sehingga dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yakni karunia kepada kita dengan semakin dekat. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.